Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Alireza dengan NPM 200310150 dari kelas paralel D, sesi D1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang MATLAB. MATLAB pertama kali diperkenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini awalnya hanya digunakan untuk keperluan analis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Saat itu, kemampuan dan fitur yang dimiliki oleh MATLAB jauh lebih lengkap dengan adanya toolbox-toolbox yang sangat luar biasa. Beberapa manfaat yang didapat oleh MATLAB antara lain seperti perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan permodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, serta pengembangan aplikasi. Nah, ini adalah layar awal dari MATLAB. Banyak sekali bagian-bagian yang terdapat di MATLAB, seperti browse folder untuk mencari direktori aktif, current directory, tool untuk menampilkan direktori aktif, command window. Dari jendela ini kita dapat memasukkan perintah MATLAB, help untuk menampilkan bantuan, simulink, tool yang digunakan untuk menuju ke simulink library browser, open file untuk membuka file yang ada di direktori aktif, new M file untuk membuat file baru dengan format M file, tool untuk mengatur ukuran jendela, command history yaitu untuk melihat perintah apa saja yang pernah Anda jalankan, current directory untuk menampilkan file apa saja yang terdapat di direktori aktif, dan workspace untuk menampilkan nama variabel, ukuran, byte text, dan kelasnya. Variabel dan operator sistem. Tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, variabel dalam MATLAB terdapat dua buah, yaitu numerik dan string. Penamaan variabel ini bersifat case sensitif sehingga perlu diperhatikan penulisan variabelnya. MATLAB tidak memerlukan deklarasi variabel atau pernyataan dimensi pada setiap variabel yang akan digunakan dalam sebuah program komputer. Variabel dalam MATLAB secara otomatis akan dibuat dan disimpan setiap kali MATLAB menemukan nama variabel baru. Di samping itu, hal yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa variabel MATLAB bersifat case sensitif. Artinya antara huruf besar dengan huruf kecil dibedakan. Di bawah ini ada beberapa aturan penulisan variabel dalam MATLAB. Yang pertama itu variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian variabel dapat merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti tanda persen, pagar, plus, min, dan sebagainya. Dan serta hindari memberikan nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB. Misalnya seperti pi, epsilon, dan lain-lain. Operator sistem MATLAB tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pascal, seperti perkalian itu bintang, pembagian itu garis miring, penambahan itu plus, dan pengurangan itu min. Perintah-perintah tambahan itu terdapat seperti CLC untuk menghapus layar seperti KLR SCR di Pascal, close all untuk semua tampilan sebelumnya, clear menghapus data di memori MATLAB, dan banyak lagi. Serta ada fungsi yang berlaku dalam MATLAB seperti ABXX untuk menciptakan harga positif, EXPX untuk menghasilkan eksponensial X, log X untuk menghasilkan ln X, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk M-file merupakan tempat di mana kita dapat menyimpan semua skrip yang akan digunakan. Terdapat beberapa statement yang ada di MATLAB. Yang pertama adalah statement input dan output. Suatu program tidak akan berjalan tanpa adanya data input-output. Keduanya dapat diketik langsung pada command window maupun disimpan terlebih dahulu pada M-file. Output dalam MATLAB dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Statement input dalam MATLAB dibedakan menjadi dua, yaitu input konstanta dan input majemuk. Kemudian adalah statement kendali if then. Dalam MATLAB, statement logika lebih simpel daripada yang lainnya.
Untuk dasarnya, if ekspresi 1, kemudian statement, kemudian dilanjut dengan else if ekspresi kedua, statement kedua, else, serta statement ketiga, kemudian diakhiri dengan and. Statement ini berfungsi melibatkan pernyataan majemuk, yaitu pernyataan A dan B. Jika pernyataan bukan merupakan pernyataan A, maka yang akan dijalankan adalah permukaan B. Statement kendali case. Statement kendali case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk mengambil keputusan yang melibatkan sejumlah alternatif. Block code switch merupakan penyederhanaan dari statement if else. Jika if efektif untuk beberapa alur percabangan, switch case akan efektif jika digunakan dalam jumlah percabangan yang sangat banyak. Untuk itunya adalah case ekspresi pertama, statement pertama, dan case ekspresi kedua, statement kedua, sampai yang diinginkan. Nah, sekarang adalah run. Fungsi run ialah menjalankan program yang telah diketik dalam M-file. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama by system call, klik save as, file yang terdapat pada M-file pada suatu drive, kemudian pada command window ketik cd, nama file. Yang kedua adalah save and run. Pada toolbar M-file, pilih file save run atau cukup klik F5. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.